Kesadaran bahwa kita sedang terus-menerus mewartakan sesuatu itu harus kita miliki supaya kita ini sadar, iya ya, kalau mau nyapa, iya aku ini mewartakan sesuatu loh. Kalau mau marah, iya apa yang tak wartakan nanti ini. Jadi itu terus menjadi koreksi kita. Maka setiap hari kita perlu waktu merenung untuk mengevaluasi ini supaya tidak terlanjur salah terus. Nah, coba direnungkan sekarang, apakah aku PK pada apa yang kubuat? Sadar nggak apa dengan apa yang kubuat? Kedua, apakah aku punya waktu setiap hari untuk merenungkan setiap hal yang kubuat hari itu? Lalu apakah aku juga punya niat untuk memperbaiki setiap hal yang membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan dengan melihat tindakanku? Nah, coba direnungkan sejenak. Semoga kita sadar bahwa oh iya, ini yang harus saya perbaiki, ini yang tidak. Oke, ini yang udah bagus, ini saya tingkatkan, ini saya perbaiki. Kita punya waktu untuk itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hidup kita itu kan beriman kepada Tuhan Yesus. Yesus mengutus kita agar kita ini sadar bahwa iman kita itu bukan hanya milik kita, tetapi perlu dimiliki, diketahui, dan dihayati juga oleh orang-orang lain di sekitar kita melalui apa yang kita yakini dan yang kita kerjakan setiap hari. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini coba kita hening kembali sejenak, kita lihat apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, apakah berdampak baik sehingga mengundang orang untuk ikut melakukan apa yang baik yang sedang kita upayakan. Kali ini bukan 72 tetapi ke-12 muridnya yang diutus dan diberi kuasa. Sama seperti kalau masih ingat, Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Kalau ini hanya 12 murid, kalau yang kemarin itu 70 murid. Yang ini 12 murid. Nah, kuasa-kuasa itu memberi para murid ini kewenangan untuk membuat dunia lebih baik. Nah, ini kerap kali ditanyakan, loh Romo, katanya kan kita diberi kuasa, kenapa kalau kita mendoakan orang kok nggak bisa sembuh? Karena keliru. Keliru apa? Tadi ini kalau jangan perhatikan tadi ya, setelah Yesus menekankan beberapa hal tadi, terus para muridnya kan berangkat. Lalu pergilah mereka memberitakan, ini hal pertama yang dibuat, memberitakan bahwa orang harus bertobat, baru penyembuhan mujizat bisa terjadi. Pertobatan menjadi dasar atas karya Tuhan. Tanpa pertobatan, karya Tuhan tidak bisa dimengerti. Nah, karena itu, bagaimana orang harus bertobat? Ya, dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan dulu. Jadi, tugas pewarta itu bukan pertama-tama menyembuhkan, tidak, tetapi mewartakan pertobatan dimulai dari dirinya sehingga orang lain tertarik untuk bertobat. Nah, pertobatan seorang pewarta apa? Tadi ini, coba kita lihat. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Tongkat itu kan membantu kalau lelah tetap bisa berjalan dengan tongkat. Capek mau mendaki juga pakai tongkat. Membantu kita bertahan dalam perjalanan. Roti pun tidak boleh dibawa. Loh, piye Yesus ini? Nanti kalau di tengah jalan lapar gimana? Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Segala sesuatu yang membuat kita merasa nyaman dalam hidup kita tidak boleh digunakan agar kita hanya mengandalkan Tuhan. Loh, berarti harus piye Romo? Saya harus menjual semua harta saya.
Terus sepeda motor saya gimana Romo? Mobil saya gimana? Rumah saya gimana? Keterikatan kita terhadap apa yang kita miliki itu kerap kali menghalangi kita mewartakan pertobatan kepada orang lain. Contoh, kalau dulu pernah disakiti, kan disimpan terus, puluhan tahun disimpan terus tuh. Loh, kenapa kok enggak nyapa itu? Duh Romo, saya pernah disakiti dia Romo. Kita usaha sama-sama, saya ditipu sama dia Romo. Loh, udah berapa lama? Ya 25 tahun laluan Romo. 25 tahun digembol terus tuh, dibawa terus tuh. Awas yo, terus itu, awas yo, terus dibawa. Tidak pernah dilepas. Ini membuat kita nyaman. Untuk mengampuni, orang harus keluar dari zona nyaman dia untuk belajar menerima kebodohan dia karena ditipu dan menerima kesalahan orang lain dalam hidupnya. Ini yang tidak nyaman. Maka Yesus mengatakan, jangan andalkan apa-apa, andalkan Tuhan. Maka kalau kamu nanti diterima, ya terima, nikmatono. Tapi kalau kamu ditolak, jangan marah-marah. Bukan ini loh, kalau nanti kamu tidak diterima satu rumah, kutuklah mereka. Tidak. Keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan. Nah, coba kita renungkan sekarang. Kalau kita, jadi pewartaan itu bukan memberi renungan, memberi khotbah, memberi nasihat, tidak. Tetapi dalam setiap perbuatan kita sedang mewartakan sesuatu. Kesadaran bahwa kita sedang terus-menerus mewartakan sesuatu, itu harus kita miliki. Supaya kita ini sadar, iya ya, kalau mau nyapa, iya aku ini mewartakan sesuatu loh. Kalau mau marah, iya apa yang tak wartakannya nanti ini. Jadi itu terus menjadi koreksi kita. Maka setiap hari kita perlu waktu merenung untuk mengevaluasi ini. Supaya tidak terlanjur salah terus. Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah aku PK pada apa yang kubuat? Sadar enggak dengan apa yang kubuat? Kedua, apakah aku punya waktu setiap hari untuk merenungkan setiap hal yang kubuat hari itu? Lalu apakah aku juga punya niat untuk memperbaiki setiap hal yang membuat orang lain semakin jauh dari Tuhan dengan melihat tindakanku? Nah, coba direnungkan sejenak. Semoga kita sadar bahwa oh iya, ini yang harus saya perbaiki, ini yang tidak. Oke, ini yang udah bagus, ini saya tingkatkan, ini saya perbaiki. Kita punya waktu untuk itu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.